Cik sound, cik, cik, cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, Ayah Bunda, selamat pagi. Senang sekali, berbahagia sekali pagi hari ini Allah masih izinkan kita berkumpul di ruang Zoom titik balik dalam keadaan sehat, insya Allah ya. Tadi Bu Eti itu sudah ngetik di kolom chat. Salam sehat Kang Nuga, insya Allah. Salam sehat Bu Eti. Salam sehat Bapak Ibu, Ayah Bunda yang lainnya. Semoga semuanya Allah kasih kondisi terbaik pagi hari ini. Dan nikmat-nikmat yang sudah Allah titip buat kita. Semoga kita bisa mensyukuri dengan syukur atau rasa syukur terbaik ya. Untuk itu Bapak Ibu, Ayah Bunda di awal seperti biasa Nuga ingin mengajak kita sama-sama bersyukur dulu yuk. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga makin kita bersyukur, makin Allah tambah, makin kita sadar nikmat-nikmat yang sudah Allah titip dan kita bisa mensyukuri sekecil apapun nikmat tersebut. Allah berikan keberkahan dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ini juga jadi bukti untuk kita bisa terus konsisten berkomitmen dalam rangka belajar. Ini yang terus kita bawa bahwa kita sudah dalam trek yang benar. Semoga Allah terus izinkan kita, membimbing kita dalam tadabur ya, dalam memperbaiki ajaran agama kita, dalam rangka menyebarluaskan kebaikan-kebaikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan semoga ini yang Allah lihat dan bisa kita bawa kelak nanti insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, gimana pagi hari ini kabarnya? Boleh ramaikan dulu kolom chatnya, absen-absen. Cuacanya gimana di kota-kota Bapak Ibu Ayah Bunda pagi hari ini? Cuacanya mendung, hujan, cerah, berangin, berawan. Boleh kita sama-sama ramaikan dulu. Kita laporan cuaca dulu ya Bapak Ibu. Biar sama-sama tahu bisa saling mendoakan satu sama lain gitu ya. Plus, biar Nuga juga tahu yang sudah fokus berapa orang sih dari yang sudah masuk ke zone ya. Insya Allah ya. Bunda Warda Azwar, Alhamdulillah cuaca adem. Nah, cuaca ademnya di mana nih Bunda Warda? di di rumahnya atau di rumahnya ada di kota mana gitu ya. Bu Eti, cuaca Bandung masih mendung. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Barakallah. Semoga sehat dan istiqomah terus kita semua. Amin, Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu Agustini di Tangerang, Alhamdulillah cerah. Oh, di Ciputat ya, Bunda Warda Azwar. Insya Allah, di Ciputat Timur. Dulu saya di Cirende, Bu. Cirende kuliah, ngekos di sana, di Muhammadiyah Jakarta, nah, Insya Allah. Jadi nggak asing sama kata-kata atau Ciputat Timur tuh nggak asing. Insya Allah ya. Tambun mendung berangin, Tasik adem dingin pisan, Masya Allah. Iya, Nuga tuh bulan apa gitu ke Tasik, Bu? Kayaknya Nuga suka deh sama kota Tasik gitu. Enak gitu ya, adem, damai kotanya, makanannya enak-enak, Masya Allah. Bu Siti Karimah Jambi cerah. Cuacanya terang, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Boleh ya nih yang belum standby, yang belum ngetik-ngetik atau laporan cuaca di kolom chat, boleh diperbanyak lagi. Sambil Insya Allah Noga ingin sharing sedikit Bu di awal. Jadi kemarin tuh Noga sempat nyari tadabur lah ya, sempat mengkajian sendiri gitu ya, sempat nanyain, bertanya-tanya, sempat cari referensi dan lain sebagainya. Tentang apa Kang? Tentang makna dari ayat ya surat ayat 10 dari surat Al-Munafikun Bu. Jadi artinya adalah ya Rob sekiranya engkau menangguhkan aku sedikit waktu lagi maka aku akan sedekah. Ini maknanya eh, apa namanya? Ketika ada anak Adam yang meninggal minta untuk diperpanjang waktunya apa yang ingin dia lakukan? Dia pengen bersedekah. Nah, Nuga tuh bertanya-tanya Bapak Ibu, kenapa sih
yang disebutin sedekah bukan sholat gitu ya. Nah setelah Nuga cari tahu panjang lebar gitu ya, setelah dipikirin, ternyata yang ini yang Nuga dapat dari tadaburnya, ternyata kalau sholat itu personal ya Bu ya. Sholat itu personal, yang kita bawa ya untuk kita gitu ya. Jadi penguat diri kita. Dan sholat itu secara dampak tuh nggak ada konsep waktu. Maksudnya gimana sih Kang? Ya sholat di dunia pahalanya udah ketika kita di dunia aja dan mungkin nggak bisa kita bawa ketika yaumul hisab gitu ya. Tapi kalau sedekah Bapak Ibu, dia nggak punya konsep waktu, dia langgeng. Nah ini yang Masya Allah banget gitu ya, Nuga merasa, aduh subhanallah banget kekuatan dari sedekah. Jadi kalau sedekah ketika kitanya sudah nggak ada, pahala-pahala sedekahnya masih bisa terus mengalir. Apalagi tempat-tempat yang Bapak Ibu Ayah Bunda sedekahkan itu langgang berjalan, ilmu yang disampaikan di majelis ilmu misalnya, ilmunya dipakai, diterapkan dan lain sebagainya, ini jadi amal jariah gitu ya. Maka ini yang menurut Nuga, aduh, Masya Allah banget dari sedekah itu. Jadi Bapak Ibu, Nuga tuh ingin terus menguatkan ya. Nuga pengen ngajak Bapak Ibu punya kebiasaan sedekah setiap pagi. Apa sih sebenarnya yang akan kita bawa gitu ya. Maka semoga ini juga jadi penguat kita untuk punya ritual ya, ritual atau kebiasaan sedekah setiap pagi. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga jadi nggak bosan-bosan untuk ngingetin. Mangga silakan Bapak Ibu, sedekah boleh kemanapun, sedekah bisa kemana saja, apa aja yang mau kita tuju mangga insya Allah ya. Tapi di titik balik, Nuga mau terus menginformasikan bahwa kami juga punya tempat. Kalau Bapak Ibu mau sedekah lewat kami insya Allah ya. Kita sama-sama niatkan ini untuk menjaga ilmu. Semoga apa-apa yang sudah kasih ini jadi jariah buat kita semua. Dan insya Allah semoga ini bisa jadi cahaya yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari sedekah-sedekah yang sudah kita keluarkan insya Allah dampaknya manfaatnya kerasa banget di ruang majelis ilmu ini insya Allah ya. Jadi monggo Bapak Ibu untuk yang mau sedekah ke titik balik seperti biasa aja boleh scan barcode atau salin nomor rekeningnya ya. Barakallahu fikum. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Nuga juga mau menginformasikan di awal ini, insya Allah eh, kita menuju Ramadan itu udah kurang lebih ya, kalau kita mengikuti yang sudah kelihatan gitu ya di internet, kalau kita ikut Muhammadiyah misalnya, itu di tanggal 18, berarti kurang lebih hari ini H-13 ya, insya Allah H-13, sudah 13 hari lagi, kurang lebih 2 pekan gitu ya. Jadi mangga Bapak Ibu, kami punya program di bulan Ramadan yang akan kita selenggarakan dengan tema Ramadan The Journey of Love. Insya Allah kita akan sama-sama kumpul di sana, kita akan sama-sama buat program pembelajaran untuk menata hati, menata iman, menata kembali hubungan dengan Allah. Semoga ini jadi ruang yang reflektif banget, ruang yang bisa kita pakai untuk recharge iman setiap paginya di bulan Ramadan. Ya, kenapa harus daftar? Bapak Ibu, kita pengen ngasih treatment berbeda di bulan Ramadan, maka perlu daftar, nggak seperti biasanya gitu ya. Jadi pertama kita akan kasih benefit-benefit yang sudah tampil nih di layar-layar Zoom Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya, Insya Allah. Jadi mangga untuk yang mau daftar, untuk yang belum daftar silahkan daftar supaya kita bisa sama-sama kumpul dan belajar bareng di Ramadan di Journey of Love nanti Insya Allah. Baik Bapak Ibu, nunggu mau informasi lewat aja. Insya Allah Ramadan Ramadan deh tuh, Masya Allah programnya banyak, jadi agak ini juga nih Nuga ya, agak agak harus membedakan Ramadan total upgrade maksud Nuga. Nah, Ramadan total upgrade ini akan kita selenggarakan 1 pekan sebelum bulan Ramadan gitu ya. Alhamdulillah sudah ada seratusan orang yang daftar, sudah ada yang berkumpul di sana, Insya Allah dari tema-tema dan materi-materi yang sudah kita spill, mungkin sudah banyak yang relate dengan itu. Maka 100 orang ini Insya Allah semoga sudah dapat solusi ya dari persoalan-persoalan yang mungkin hari ini apa namanya melanda kita dalam dalam rangka menjalani Ramadan. Jadi mangga Bapak Ibu untuk yang mau ikut daftar juga nanti Kadira atau teman-teman titik balik juga akan kirim daftarnya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kumaha sudah siap, sudah ready pagi hari ini, sudah siap belajar. Boleh dong ketik siap di kolom chatnya, atau boleh kita sama-sama ramaikan layar-layar kita dengan kasih emoticon terbaik yang mungkin mau dipersembahkan pagi hari ini ya. Silahkan Bapak Ibu. Insya Allah ini jadi bentuk Noga juga ngelihat tuh ternyata udah lumayan fokus nih Bapak Ibu nih. Sebelum masuk materi berarti sudah mendengarkan. Nah, Insya Allah ya kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Insya Allah siap. Udah ada beberapa juga yang standby di kolom chat. Untuk itu Noga mau izin sapa-sapa guru kita dulu. Assalamualaikum Ustaz Israfil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Gimana kabarnya Ustadz sehat?
Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ustaz izin pagi hari ini mohon bisa membersamai kami lagi, belajar bareng lagi. Tapi kalau dilihat dari tema juga ini menarik gitu ya, mengalah yang salah gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang kita berusaha mengalah dalam kehidupan ini. Atau entah nanti Ustaz Israfil akan membawa diskusi kita seperti apa. Tapi kalau boleh di-spill, kira-kira kita akan bahas apa Ustaz? Kenapa anak-anak zaman now itu milihin judul macam apa judulnya kan? Bikin yang simple-simple kayak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kan. Kalau kita lihat ada surat nggak perlu panjang-panjang. Sapi, laba-laba, semut, gajah. Tapi dalamnya kan nggak semua cerita tentang itu. Balik lagi seperti yang awal dulu, nggak apa-apa judulnya, tapi isinya yang penting Al-Quran. Ya, jadi ada surah gajah, tapi dalamnya apakah cerita gajah semua? Enggak. Al-Baqarah, surat paling panjang dalam Al-Quran. Apakah semuanya cerita tentang sapi? Enggak juga. Tapi ternyata memang judul tuh bikin mikir. Walaupun judul kita kali ini mengalah yang salah itu, Srafil nggak tahu dari mana awalnya kepikiran judul ini, sementara di situ tertulis Al-Baqarah ayat berapa tadaburnya di flyer itu kan? Mana judulnya tadi? 286 Ustaz. Nah, 286. Di bagian mana ayatnya? Mengalah yang salah. Nah, nanti kita cobalah, kita cari, ya siapa tahu itu yang dimaksud. Kalau enggak, yang penting pagi-pagi kita sudah baca Quran, kita sudah tadabbur Quran. Wallahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran kathiran, Ustadz sudah memberikan framing untuk kajian kita pagi hari ini, Masya Allah ya. Silakan Bapak Ibu boleh disiapkan mushaf Qurannya, segera Tuh, dibuka. perlu gak tuh Siap judul untuk Ustadz. marketing itu? Iya betul Ustadz. Biar banyak yang ikut ibu-ibu nih, Masya Allah. Biar penasaran kira-kira pembahasannya apa. Ya Insya Allah Bapak Ibu, Ayah Bunda boleh disiapkan mushaf Qurannya atau Quran digitalnya dan kita siapkan hati dan pikiran kita. Sambil siap-siap kita nonton dulu seperti biasa. Kita saksikan video yang berikut ini. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Rumah di surga tidak dibangun dalam satu malam, tapi dari amal yang dijaga setiap hari. Kita seringkali bermimpi tentang husnul khotimah saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pernahkah kita benar-benar menyusun strateginya? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kabar yang begitu jelas. Oleh karena itu, di filosofi sholat part 4, kita akan membahas sesuatu yang sering kita anggap hanya pelengkap. Padahal jika dijaga pelaksanaannya, Allah janjikan surga. Sholat rawatib. Seringkali kita lakukan jika sempat dan ingat, dan ditinggalkan saat sibuk dan banyak aktivitas. Sholat rawatib bukan sekedar tambahan. Ia adalah penjagaan dari yang wajib. Sebuah tanda kesungguhan dan bentuk cinta yang tidak dipamerkan. Apalagi Rasulullah sudah menunjukkan jalannya. 12 rakaat setiap hari, Allah balas surga suatu hari nanti. Lewat kelas ini, mari membaca kembali perintah Nabi. Dengan kesadaran yang baru, kita ikhtiarkan dengan makna dan jadikan momen ini ruang untuk pulang dengan bahagia. Pastikan kita hadir di dalamnya. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Ustadz Israfil, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Ikhwati fiddin, teman-teman, hadirin, hadirat, Bapak dan Ibu, yang online, yang offline, yang bersama-sama, yang sendirian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah melewati separuh dari bulan Sya'ban. Kemarin ada satu malam yang kita semua kenal dengan nisfu Sya'ban. Pertengahan Sya'ban. Kata Nabi SAW, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah bulan Sya'ban itu sampai di pertengahannya, maka kalian janganlah berpuasa. Bagi yang tidak sempat berpuasa sejak awal, maka dan sadar-sadar sudah nisfu Sya'ban, maka ya sudah, tunggu saja Ramadan sekalian. Jangan kita berpuasa karena hadis Nabi yang tadi. Adapun yang kemarin sempat berpuasa Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid, dan sudah sampai di nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, maka dilanjut. Karena Nabi SAW beliau tidak berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Ya, tidak berpuasa kecuali sedikit. Sedikit yang tak puasa. Jadi semua yang puasa. Kalau kata sahabat, kata istri beliau, hampir-hampir orang-orang mengira Rasulullah berpuasa full di bulan Sya'ban. Tapi ala kulli hal tadi sudah diingatkan, berarti H-13 kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagai mukaddimah pagi hari ini, kita buka suratul Baqarah. Kita buka suratul Baqarah. Allah bercerita tentang puasa Ramadan. Ya, Allah bercerita tentang puasa Ramadan. Semua kita sudah hafal ayatnya. Jika bercerita tentang Ramadan atau puasa Ramadan, maka mulai ayat 183, 184, 185, 186, 187 suratul Baqarah. Ya, ini yang disebut ayatus siyam, ayat-ayat puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tafadhal, silakan yang mau bacakan terjemahnya dulu. Boleh. Bu Karimah sudah bisa? Minta tolong dibantu ya. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Yang artinya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz. Allah ceritakan kepada kita kalau puasa itu syariatnya bukan hanya untuk kita, tapi orang-orang sebelum kita juga dapat syariat yang sama, yaitu syariat berpuasa. Untuk apa Allah harus ceritakan? Supaya kita sadar, ya, bukan cuman kita doang yang dapat syariat puasa, ya. Bukan hanya kita yang dapat syariat puasa. Oke? Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Jadi kita nggak usah terlalu kepedean, ya. Jangan bilang, wah kok berat banget ya, kok kita harus puasa. Bukan kamu doang kok, sebelummu pun wajib puasa. Ada syariat puasa atas umat sebelum kita. Oke, lanjut ayat berikutnya. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر. Silakan terjemahnya. Umi Syafiq sudah dapat minta tolong? Atau yang di layar boleh? Sudah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan udah Ustaz, lanjut. Cukup dulu, cukup. Cukup. Allah bilang, jika yang tadi Allah ingin tegaskan bukan cuma kamu saja yang berpuasa. Bukan hanya kita doang yang diwajibkan puasa, sebelum kita pun sama. Berarti kita bukan yang pertama, bukan pula yang terakhir. Kemudian Allah lanjutkan, ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari doang kok. Nah, hanya beberapa hari saja. Beberapa hari tertentu. Ini semakin membuat kita yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan pesan apa? Minimal dua hal. Yang kedua, yang pertama tadi bukan kewajiban yang harus kita saja mengerjakannya, tapi umat sebelum kita pun sama. Yang kedua, hanya beberapa hari. Ya, hanya beberapa hari. Bisa dihitung kok. Mungkin 28 hari, mungkin 29 hari, mungkin 30 hari. Bisa dihitung. Akhirnya kita membuat kesimpulan apa? Sesungguhnya puasa Ramadan susah apa enggak? Enggak. Makanya jangan menyerah. Ya, jangan menyerah supaya menyerah yang tidak salah. Ya. Jadi puasa Ramadan semua kita insya Allah mampu mengerjakannya. Puasa Ramadan hanya beberapa hari bisa dihitung. Ya, kalau enggak 29 hari berarti 30 hari. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu bulan itu hakada, wahakada, wahakada. 10 begini, begini lagi, dan begini lagi. Berarti 30 hari. Wasyahru hakada, wahakada, wahakada. Nabi kurangin satu jarinya. Begini 10, 10, dan 9. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan. Berarti Bismillah puasa Ramadan tidak berat. Puasa Ramadan beban yang bukan cuma kita doang yang dapat. Puasa Ramadan walaupun kalian merasakan berat, tapi kata Allah hanya beberapa hari. Yuk jangan menyerah. Ya, khawatir kita menyerah tapi malah salah. Oke ya, itu sebagai mukaddimah terkait puasa Ramadan. Ayat berikutnya 180 berapa sekarang? 85. Allah menceritakan tentang Ramadannya. Ya, Allah ceritakan tentang bulan Ramadan. Di ayat 185 ini ada dua hal ya pembahasannya. Yang pertama, Ramadan diturunkannya Al-Quran.
Yang kedua, Ramadan, siapa yang berada di negerinya tidak sedang safar, maka dia wajib berpuasa. Maka dari ayat ini, ya, Ramadan itu bukan hanya bulan puasa, tapi Ramadan juga jangan kita lupakan, dia adalah bulan Al-Quran. Ustadz, kalau di bulan Ramadan, Imam Syafi'i kan hatam Quran banyak kali, Ustadz. Betul. Imam Syafi'i bahkan diceritakan hatam Quran sehari bisa 2 kali. Tapi kalau kisah itu kita ambil, kita lihat diri kita, siapa yang mampu hari ini sehari 2 kali hatam? 2 kali hatam Quran. Andai itu terus yang kita dengarkan, khawatirnya nanti kita malah nyerah. Kok aku nggak bisa sampai target sih? Harusnya kan Ramadan bisa sehari 2 kali hatam. Tapi 1 kali pun tak sampai juga. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, 2 hal yang Allah ceritakan terkait Ramadan. Satu, Ramadan Allah turunkan Quran pertama kali. Kedua, Ramadan siapa yang ada di negerinya tidak sedang safar, tidak sedang bepergian, tidak juga sakit, maka dia wajib berpuasa. Maka kalau gitu para ulama menceritakan tentang Ramadan itu apa? Ramadan itu bulan Al-Quran sebelum menjadi bulan puasa. Ya, jadi kalau kita selama ini yang penting puasa di bulan Ramadan sih bagus. Tapi jangan lupa, Ramadan itu bukan bulan puasa saja. Karena ayat barusan. Coba kita lihat ayat 185. Terjemahannya silahkan dibaca. Bu Hastin sudah siap? Umi Amrin? Bu Hastin sepertinya ada kendala dulu deh. Umi Amrin, oh udah siap Bu Hastin ya? Sudah bisa dibantu Bu? Bisa insya Allah. Mangga punten Bu minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 155. 185. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa maka wajib menggantikannya. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sedaqin, terima kasih. Sehat-sehat Ustadz dan semuanya. Allah bilang Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran jadi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Yuk kita kenalan yuk tentang Ramadan. Kenapa Allah tidak menyebutkan duluan Ramadan adalah bulan puasa? Ya, Allah Subhanahu wa taala harus ceritakan ini biar kita tahu. Ini penjelasan dari Allah biar kita mengerti. Ini petunjuk dari Allah biar kita faham terkait Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita malah ternyata yang saya lakukan, na'udzubillah, hanya mengikuti hawa nafsu. Suka-suka saya menyelesaikan Ramadan, suka-suka saya berpuasa di bulan Ramadan tergantung saya. Enggak. Amalan kita akan diterima oleh Allah, satu, jika yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, jika kita melakukannya sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Jadi kalau nggak sesuai tuntunan Nabi, nah bagaimana amalan kita itu nanti bisa diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Oke ibu-ibu, coba perhatikan ayat barusan. Ramadan Allah tidak ceritakan tentang puasanya duluan, tapi Allah ceritakan tentang Al-Qur'annya duluan. Ya, bagaimana ibu-ibu selama ini?
Bulan Ramadan bagi saya, bagi ibu, bagi bapak, bagi mas, abang dan kakak, itu selama bertahun-tahun ini, itu Ramadan bulan Al-Quran kah atau bulan puasa? Nah, ayo dibantu jawab. Di mana jawabnya Ustaz? Kolom chat. Ramadan bagi saya selama ini, itu bulan puasa kah atau bulan Al-Quran? Bulan Al-Quran atau bulan puasa? Bulan puasa, bulan Al-Quran, bulan puasa, puasa. Selama ini puasa, puasa. Kenapa bukan bulan Al-Quran? Oke, ada dua yang sudah jawab bulan Quran, Bu Supeni sama Bu Leni. Oke, ini perlu kita tanya ini. Dua orang yang jangan yang benarnya. Mana? Oke, pertama Bu Leni, dia jawab Al-Quran. Yang kedua Supeni, Al-Quran. Pertanyaannya, Ibu sudah faham belum juz 30? Nah, yang jawab bulan Al-Quran. Ibu sudah faham juz 30 belum? Misalnya ditanya salah satu kosakata, Ibu udah bisa jawab belum? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa arti kufuwan? Siapa yang sudah tahu apa arti kufuwan? Jangan nyontek dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa arti kufuwan? A few moments later. Apa arti kufuwan? Apa arti infatorat? Oh, kufuwan itu setara. Kufuwan itu sama. Oh, Allah itu sekufu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah sekufu dengan siapa? Eh, tidak setara. Oke. Tiada setara dengan dia. Apa arti kufuwan? Tiada setara. Tidak ada yang setara. Hmm. Baik, ini jawabannya udah tahu atau nyontek sebentar? Tiada bandingan. Cukup. Allah tidak setara dengan apapun Ustadz. Enggak, yang ditanya bukan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuannya aja. Belum tahu. Oke. Infatorat. Idza sama'un fatarat. Apa arti infatarat? Apa arti infatarat? Surat apa Ustaz? Ini makanya ditanya. Apa arti infatarat? Oh, infatarat terbelah. Terbelah. Hmm. Mhm. Dalam hadis Nabi SAW telapak kakinya tatafattara. Oh, infatarat terbagi, terbelah. Dalam hadis Rasulullah tumitnya telapak kakinya tatafattara. Tatafattara, ya, terbelah pecah. Jadi sebenarnya Rasulullah itu ketika sholat berdiri lama pecah-pecah tumitnya atau bengkak kakinya. Oh bengkak, oh bengkak. Ayo. Oh kaki Nabi bengkak. Siapa yang pernah bengkak kakinya? Oh pecah-pecah, bengkak. Siapa yang sholatnya pernah bengkak kaki karena kelamaan? Orang kalau kelamaan berdiri, itu pecah-pecah kakinya, tumitnya atau bengkak. Karena hadisnya tatafattara qadamahu. Baik, itulah problem kita yang hari ini
kita harus sadari, kita memperlakukan Ramadan itu ya sebagai bulan puasa. Sementara Al-Quran barusan menerangkan kepada kita tentang Ramadan adalah apa? Bulan Al-Quran. Kalau begitu mulai Ramadan kali ini 1447 ini, coba Ramadannya harus berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Saya harus fokus terhadap Quran. Kalau saya tak fokus terhadap Quran, nanti bakal saya fokusnya terhadap buka puasa saja. Karena selama ini asal Ramadan yang dipikirkan takjil, buka puasa. Ya, buka puasa kalau terlalu banyak akibatnya habis tarawih akan semakin ngantuk. Karena azan maghrib dia makan, kemudian habis maghrib lanjut makan, habis tarawih makan lagi. Terus kalau begitu Qur'annya kapan? Padahal kalau kita mau bersama Quran lama-lama, maka harus kita jaga yang kita konsumsi itu. Kebanyakan pasti ngantuk. Kalau udah ngantuk, insya Allah ya nunggu sahur lagi. Akhirnya Ramadan kita mungkin tidak seperti Ramadannya Nabi nanti. Karena Rasulullah setiap malam Ramadan itu bersama dengan Jibril tadarus Quran. Ya, Quran di full setelah sahur. Ini kata Ummu Ad-Din. Enggak Ustadz, banyak tadarus insya Allah. Nah, banyak tadarus itu sendirian atau ada guru. Sendirian atau ada yang membimbing. Sendirian atau sama teman. Ya kan? Karena yang dituntut dari Quran itu, di Quran itu adalah, Quran itu bukan hanya dihatamkan. Kalau ibu bacanya sendirian, Bu, insya Allah bisa dipastikan nggak ada yang salah. Oke? Kalau kita bacanya sendirian, pasti nggak ada yang salah. Kenapa? Karena kita lanjut aja, benar salah tetap lanjut. Ya. Tapi kalau bacanya ada guru, ada ustazah, ada musyrif, ada musyrifah, itu pasti ada yang negur. Ya. Di masjid bareng-bareng tadarus, iya, mungkin semuanya sama ngajinya kayak ibu. Atau bahkan ada lebih parah ngajinya dari kita. Nah, karenanya yuk kita lihat beberapa ayat-ayat Quran yang bagaimana sih sebenarnya Ramadan itu untuk saya maksimalkan bersama Al-Quran. Supaya apa? Supaya jangan lagi kita menganggap Ramadan itu bulan puasa doang satu. Dan jangan pula yang kita targetkan hanya harus hatam. Padahal yang dituntut itu adalah apa? Faham. Emang iya Pak Ustadz? Iya. Surah Shad ayat 29. Ya, surat Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini kata-kata Allah apa? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Silakan. Kitab Al-Quran. Betul, surat 38 ayat 29. Kitab Al-Quran. Nggak ada admin, ya sudah. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Yakinkan diri, Allah ceritakan tentang Quran. Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi itu mubarak, penuh berkah. Jadi yang ingin cari berkah, itu nggak usah jauh-jauh. Nggak usah ngumpulin dulu kawan-kawan, nyari bus, jalan. Nggak. Kitab Al-Quran, kata Allah, penuh berkah. Bersama Al-Quran itu membuat kita semakin apa? Waktunya, hidupnya, insya Allah bisa kita pastikan berkahnya. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Ya, awalnya mengaji, habis itu mengaji lagi, habis itu mengaji lagi, tapi dia tak faham. Ketika tak faham, apa yang bisa diamalkan dari ayat yang kita baca?
Ingat, Allah katakan kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Lanjut. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayatihi. Kalau ada yang menghatamkan Quran. Sementara kata Allah agar mereka menghayati ayat-ayatnya, maka yang menghatamkan Quran itu pakai ayat dan surat apa? Kata Allah agar mereka membacanya sampai hatam. Sementara ayat barusan yang sedang kita baca agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Ustaz, circle dan lingkungan sekitar tidak memungkinkan untuk mencapai goal yang seharusnya kecuali di pondok. Apa goalnya? Kalau goalnya hanya hatam, insya Allah banyak yang mampu. Dari dulu, setiap ditanya, sudah hatam belum? Padahal kata Allah apa? Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Jadi Quran ini Allah tak katakan agar mereka hafalkan ayatnya. Allah tak katakan agar mereka segera hatamkan ayatnya. Enggak. Kata Allah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Jadi sebenarnya Quran itu programnya sudah Allah sebutkan juga. Diapakan Quran itu? Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Ya. Makanya ibu-ibu, yuk, bapak-bapak, ayo. Ramadan tahun ini harus beda. Fokus satu juz. Saya akan memulai juz 30 dari Amma Yatasaalun sampai An-Nas. Saya akan coba pelajari setiap kosakatanya. Harus, Bu. Apa arti amma yatasaalun? Apa arti kuntu turaba? Apa arti walayalin ashar? Apa arti walaili idza yasr? Apa arti kuwirat? Apa itu semuanya kita udah paham tahun ini. Tahun ini. Doang Ustadz, iya satu juz itu aja. Sebelum kita paham semuanya, kita harus mulai memahami terjemahannya atau kosakatanya deh, kosakatanya. Ya, kalau kita nggak mulai-mulai, nanti akhirnya apa? Setiap Ramadan pasti yang ditargetkan ke hatam. Padahal kata Allah apa barusan? Liyadabbaru ayatihi agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Bagaimana kita mau menghayati ayat-ayatnya? Kita nggak paham. Kita sering bilang juga begini, ada huruf S, rambu-rambu di jalan, huruf S, bulat. Kemudian ada tanda silang warnanya merah. Itu tandanya apa? Artinya apa itu? Dilarang stop. Tapi mengapa ada mobil berhenti di situ, dia turunkan istrinya pas di situ? Kenapa? Ada bapak-bapak berhenti di situ mobilnya, kemudian istrinya turun di situ. Kenapa? Satu, istrinya tak mengingatkan. Dua, sama-sama nggak tahu. Atau memang mereka nggak lihat atau apa. Kan bisa banyak alasannya. Kok bisa dapat SIM? Rambu jalan saja dia tidak pernah ngerti ataupun tidak ngerti. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengerti yang kita baca? Ya, ketahuan ketika kita melakukan pelanggaran. Katanya dilarang stop, dilarang berhenti. Malah kita nurunin orang. Nah itulah mengapa Quran itu bukan hanya harus dihatamkan. Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan saya baca kemudian selesai. Enggak. Quran itu untuk dihayati ayat-ayatnya. Lihat baru ayatihi. Masa kan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dan kita nggak mampu? Pasti kita mampu. Makanya ayat 286 Al-Baqarah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban, membebani kita sesuatu yang kita tidak kuat memikulnya. Nggak mungkin itu terjadi. Kita pasti kuat, makanya jangan menyerah. Lantas bagaimana? Ramadan kali ini saya target paham juz 30. Satu juz saja. Ustaz, tapi kalau nggak hatam gimana Ustaz? Nggak ada masalah, Bu. Ya, nggak ada masalah. Karena kalau saya hatamkan saja, khawatirnya apa? Ya seperti sekarang kita ini. Hampir setiap ayat yang kita baca, mumet juga kita, pusing juga tuh. Yang kita tahu tuh panjang pendek. Panjang kali Ustaz nih. Panjang banget Pak Imam tuh baca.
Sebenarnya yang di dalam ayat-ayat itu kan dituntut untuk kita pahami. Kalau kita tak paham, akhirnya tak bisa meresapi. Baik ya, ambil bagian liyadabbaru ayati. Kata Allah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Jadi Ramadan kali ini, ya, ibu-ibu jangan menyerah ya. Rasulullah pertama kali dapat wahyu umur 40 loh. Dan Rasulullah SAW, ibu tahu, cukup 23 tahun dan beliau faham 30 juz semua. Cukup. Gak usah 80 tahun dirgahayu, Bu. Kita udah 60 kali puasa Ramadan, udah 50 kali puasa Ramadan, belum paham juga. Berarti ada yang salah. Ada yang harus kita benahi. Yang Allah ingatkan tadi apa? Liyadabbaru ayatihi. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Agar mereka mendalami ayat-ayatnya. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Itu poinnya. Dan kita harus paham. Kenapa tadi dalam Al-Baqarah kata Allah bulan Ramadan Allah pilih untuk diturunkan Quran pertama kali. Supaya kita ngerti. Ya, diturunkannya Quran itu untuk apa? Tadi, agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Quran itu diturunkan, kata Allah, Quran itu penuh barokahnya. Oke ya? Siapa yang masih mau target paham atau dia masih tetap ngotot hatam? Itu balik ke masing-masing. Pak Ustadz tak bisa paksa. Jadi jika memang serius, tahun ini saya harus paham juz 30. Oke? Ustaz, terus kita nggak usah hatam. Balik lagi nanya, hatam lagi, hatam lagi. Faham, juz 30 aja. Kenapa Pak Ustadz? Nah, yang kedua. Yang kedua, surah apa? Surat Toha. Ya jangan Toha dulu deh, yang juz 29. Al-Qiyamah dulu. Al-Qiyamah dulu. Oke ya, Al-Qiyamah. Ayat berapa Pak Ustadz? 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya. Bagus yang udah gabung jamaah tadarus. Coba kita tidak fokus pada hatamnya. Oke ya. Silakan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Target pahami makna Al-Quran juz 39. Oh, agak beda Quran Bu Dian ini. 30 Bu. 30 aja. Nah, udah diedit. Kaget juga banyak juga Qurannya. 39 juz. Oke, silakan. Siapa mau baca? Perhatikan ya, kurang jelas atau kurang paham, silakan. Ayo, ayat 16, Saya Izin Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Artinya, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Allahumma nabil Oke. Quran. Jazakallahu khairan Ustaz. Siapa yang ketika ngaji di bulan Ramadan, dia targetnya pengen hatam? Yang selama ini, asal masuk Ramadan, target hatam. Coba baca ayat barusan. Coba baca terjemahan ayat barusan. Katakan jika kurang jelas atau kurang apa? Kurang paham. Coba. Jangan engkau, wahai Muhammad, gerakkan lidahmu untuk membaca Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi ibu target kita sebagai hamba Allah di bulan Ramadan pengennya apa? Ustaz emang nggak boleh hatam Ustaz. Bu, ada 11 bulan tuh. Ada 11 bulan. Ya.
Ada 11 bulan sebelum bulan Ramadan, ibu mau hatam, hatamlah. Nah, ayat ini Allah bilang jangan gerakkan lidahmu membaca Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Akhirnya apa? 45 kali kita puasa Ramadan, tapi juz 30 pun belum paham-paham juga. Kenapa? Andai kita sejak awal fokus 1 tahun 1 juz, 1 Ramadan 1 juz aja Bu. Insya Allah yang sudah 40 kali puasa Ramadan, 45 juz lah selesai dia paham. Tapi ini juz 30, Ustaz kok 45 juz? Iya kan 1 tahun 1 juz. Mengapa setiap tahun kita tidak targetkan saya paham 1 juz setiap Ramadan? Kenapa harus Ramadan Ustaz? Karena Ramadan itu tahu nggak Bu? Cuman satu-satunya bulan tanpa syaitan. Satu-satunya bulan. Sisanya banyak syaitannya. Kalau untuk belajar tajwid membaguskan bacaan sesuai Rasulullah banyak Bu, online dan berbayar. Seperti kata Ustaz tadi, bahkan secara umum di masjid tidak ada yang bisa dimintai tolong bagaimana bacaan yang benar, apalagi maknanya. Bagaimana agar kita mencapai goal yang sesuai dengan menjelaskan Ustaz tadi. Nggih. Jadi coba Bu, ayatnya kurang jelas apa? Masih kurang jelas? Jangan gerakkan lidahmu membaca Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jangan. Tapi kan saya bukan mau menguasai, saya mau hatamin aja. Apalagi cuma hatam saja. Coba lah Bu. Ada anak kelas 1, kelas 2, SD 6 tahun, tapi di kelas 1 SD dia selesaikan 6 tahun pelajarannya, silabusnya. Nah, gimana? Coba jawab. Justru kalau kita ikutin setiap satu SD ilmu itu akan dipahami ketika sudah naik kelas 2 SD. Ilmu kelas 2 SD akan kita pahami lebih maksimal ketika sudah naik kelas 3 SD. Ketika ibu belajar di kelas 3 SD, ilmunya akan dipahami saat sudah di bangku kelas 4 SD. Dan begitu terus kelas 6 SD, insya Allah pelajaran kelas 1 sampai 5 sudah kita paham Bu. Ibu naik SMP, 6 tahun pelajaran SD, ibu udah mulai banyak lebih paham. Makanya jangan dari kelas 1 tapi dibaca semuanya sampai kelas 6, sampai kelas 7, sampai kelas 12. Akhirnya selesai kuliah ditanya juz 30, wallahu a'lamu bissawab. Nah, ayo mau nyalahin siapa sekarang? Mana bisa salahin orang? Gimana selama ini? Ramadan, bulan Quran atau bulan puasa? Gimana selama ini? Ramadan, bulan Al-Quran atau bulan puasa? Akhirnya Ramadan adalah bulan buka puasa. Nyiapin buka puasa ibu kira gampang. Hah? Satu mikirin menunya, dua mau belanja di mana, tiga apa yang dibeli, empat budgetnya berapa, lima banyak Bu. Oke ya, jadi Ramadan satu tadi bulan Quran, baru jadi bulan puasa. 14 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu Ramadan belum ada puasa. Makanya kata Ibnu Qayyim Rasulullah hanya sempat berpuasa di bulan Ramadan 9 kali dalam hidup beliau. Bu, Rasulullah hanya sempat 9 kali berpuasa di bulan Ramadan selama hidupnya. Loh yang lain Pak Ustadz, yang lain bersama Quran. Biarpun belum ada syariat puasa di bulan Ramadan, Nabi tetap bersama Quran. Seharusnya kita yang sudah ada syariat puasa di bulan Ramadan, harusnya bisa lebih maksimal untuk bersama Quran. Makanya kan Bu, sibuk undangan bukber. Pas lagi ini Bu, coba aja lihat perhatikan. Ibu kalau ngaji sendiri, ada yang salah? Coba gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ahbari war itu kalau ada ustazah musyrifah itu banyak itu kepanjangan matnya yang harusnya 2 harokat tak jadi 7 harokat. Makanya Bu, yuk bismillah. Karena saya bacanya sendiri, tak ada yang nyalah-nyalahin saya.
Tak ada yang benerin bacaan saya. Akhirnya semua yang saya baca pasti bener. Ya kan? Paham kan sampai sini? Oke, programkan. Ramadan tahun ini harus berbeda. Saya target mau paham juz 30 tahun 1447, juz 29 tahun 1448, juz berapa lagi? 27 tahun 1449, satu tahun satu. Kenapa Pak Ustadz? Barusan Allah bilang apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu membaca Quran cepat-cepat niatannya untuk bisa cepat menguasainya. Jangan kau gerakkan lidahmu membaca Quran. Ya, digerakkannya cepat pula. Enggak begitu caranya. Santai aja, pelan-pelan. Kenapa harus kayak gitu Pak Ustadz? Lanjut ayat berikutnya. Ramadan adalah bulan Al-Quran sebelum jadi bulan puasa. Ya, silakan. Ayat berapa sekarang? 17. Nah, Ustadz, kenapa mulai dari juz 30? Kenapa tidak mulai juz 1? Ya terserah ibu, yang penting satu juz. Nanti kalau ditanya kenapa justru yang pertama kali turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi diletakkan di juz 30. Kenapa tidak Al-Fatihah? Kenapa Al-Fatihah justru ditaruh di juz pertama? Kenapa? Makanya targetnya tadi jelas. Saya pingin paham Quran. Saya pingin menghayati Al-Quran. Mau mulai dari mana? Itu balik ke ibu. Jika target kita satu Ramadan ini, dalam tahun ini satu juz kita paham, insya Allah 30 tahun, ibu sudah paham 30 juz. Cuman jatah hidup ibu tinggal satu tahun. Karena hari ini dah 62. Wih, jangan gitulah Pak Ustadz. Makanya Bu, apalagi yang umur 63 sekarang, jatahnya tinggal beberapa bulan. Ustadz jangan begitulah Ustadz. Saya sudah 67, apalagi 67. Tinggal 3 tahun. Jadi kalau kita baru menyadari itu, Rasulullah itu kan dapat wahyunya umur 40. Benar kan? Nah, apakah 40 itu menghalang beliau untuk memahami Quran selama 23 tahun 30 juznya itu? Tidak. Nah, kita yang baru menyadari 63 umur kita hari ini, ya jangan-jangan ntar lagi mati nih. Enggak, Bu, masih ada bonus sampai 70. Ya, yang 67 berarti 3 tahun lagi. Kalau standarnya 70. Karena Rasulullah bilang yang melewati 70 itu sedikit, tidak banyak. Ibu kan dah 60 lewat. Dah 67 di sini. Rasulullah 63 wafat. Abu Bakar 63 wafat. Umar 63 wafat. Ibu udah bonus. Nah, coba ancang-ancang. 3 tahun ini kalau mau memahami 30 juz, berarti dalam setahun ini 10 juz. Tapi masa harus gitu Ustaz? Ya terserah ibu. Masa harus. Oke ya. Coba lihat ayat 17-nya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Apa artinya? Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Coba Allah janjinya apa? Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan kami pula yang akan membacakannya. Ya kan? Allah berjanji kan? Tapi yang Allah sebutkan ayat tadi sebelumnya apa? Jangan gerakkan lidahmu membaca Quran, hendak cepat-cepat menguasainya. Ikuti apa yang Allah inginkan tuh. Ya, kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Enggak. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, SOP-nya demikian, oh ya kerjakan. Terus nanti sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Bagian Allah. Quran tuh bisa masuk dalam dada tahun ini, itu bagian Allah. Bagian kita apa? Ikuti maunya Allah. Apa kata Allah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan. Oke? Ustaz, tapi nggak enak Ustaz. Kalau nggak hatam tuh nggak asik Ustaz. Ya udah terserah ibu lah. Udah dibilangin. Tapi emang nggak boleh banget Ustaz. Ya sudah Bu.
Ya, Pak Ustadz nggak bisa maksa. Pak Ustadz nggak bisa halang-halangin. Pak Ustadz cuma kasih tahu. Kecuali ibu nggak mau dikasih tahu pakai ayat Quran. Oke ya, jangan gerakkan lidahmu membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Itu perintahnya. Kemudian kata Allah, kami yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu. Ibu faham tidak faham, itu nanti biar bagian Allah. Allah mau melihat, ini sudah sesuai belum maunya Allah. Udah udah benar belum dia menjalankan yang disuruh. Tapi target saya, Bu. Ibu lihat anak-anak ibu. Dia harus menyelesaikan silabus yang sudah ditentukan, kurikulum yang sudah ditentukan, atau guru itu dia targetnya yang penting murid saya paham. Guru ada yang mungkin dia harus selesaikan karena ini target. Saya ditargetkan. Kalau nggak selesai emang gimana? Akhirnya selesai target tapi murid tak paham atau muridnya dipastikan semuanya paham walaupun tidak selesai. Ibu pilih mana? Ya, yang mana ya Ustaz ya? Nah, terserah ibu lah. Ya kan? Oke, dah satu tuh. Tadi apa? Al-Qiyamah. Sekarang coba lihat Toha. Surat apa? Toha. Buka Toha. Jika ibu tadi target kurikulum, silahkan. Jika ibunya pilih faham, silahkan. Nah, sekarang begini SOP-nya. Oke? Nah, Toha ayat berapa Pak Ustadz? 114. Silahkan. Itu judulnya udah cakep Izin tadi tuh baca lagi berarti ya. Ustaz. Ya, silakan. Menyerah, jangan salah. Ya. Silakan, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allah rahmatul Quran. Jazakallahu khairan Ustaz. Coba mana ibu-ibu yang masih pengen hatam setiap tahun pas Ramadan saja. Tuh. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran. Coba. Ayat 114. Coba apa arti jangan engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran? Itu coba diartiin apa itu? Nah, wala ta'jal bil Qur'ani. Bu, coba Bu, apa apa yang dimaksud dengan jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu? Ayat Bismillah. Kalau tadi Al-Qiyamah, jangan engkau gerakkan lidahmu cepat-cepat. Jangan. Kalau di ayat ini, jangan engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran. Ayo gimana? Jangan kejar target. Pahami artinya, baca satu persatu aja. Ayo, selama ini bagaimana praktek kita? Tapi Ustadz, enggak usah tapi-tapi. Selama ini kayak mana? Terus selama ini salah dong Ustadz. Enggak ada yang nyalah-nyalahin. Pertanyaannya selama ini kita seperti apa kalau ngaji itu? Ya, ya, ya apa? Ya salam. Mau standar tergesa-gesa coba lihat ayat barusan. Sebelum yang nanya standar tergesa-gesa itu gimana? Sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Artinya apa? Oke, sekarang buka hadisnya dulu sebentar. Tulis di internet. Tulis di internet. Malaikat Jibril menemui Rasulullah pada malam Ramadan. Tulis. Jadi sebelum paham jangan pindah ke ayat yang lain. Ya, kalau ibu sudah paham. Oke, silahkan.
Malaikat Jibril menemui Rasulullah di malam Ramadan. Udah dapat? Idem ingin cepat selesai. Oke, yang selama ini ingin cepat selesai, yang penting hatam itu referensinya dari mana? Referensinya dari mana? Hawa nafsu atau wahyu? Nah, hawa nafsu atau wahyu? Selama ini cepat-cepat melanggarkah Al-Quran kah Ustaz? Ya ibu kok nanya Pak Ustaz? Loh kok nanya saya? Ya kan? Loh kok nanya saya? Ingin dapat pahala dari setiap hurufnya. Lah kan ada 11 bulan. Kenapa target Ramadan? Oh, tapi Ramadan banyak. Nah itu dia. Akhirnya 35 kali puasa Ramadan. Tapi nggak ada yang dipahami. Oke silakan. Mana hadisnya? Tampilkan. Ataupun yang sudah dapat. Waktu baca ngejar hadiah sekarang tidak lagi Ustadz. Iya dulu waktu bocah. Sekarang emang ada yang mau ngasih hadiah? Oke cepat. Rasulullah, mana nih? Lihat. Rasulullah adalah orang yang paling lembut, dermawan dalam kebaikan. Dan kelembutan beliau yang paling baik adalah pada bulan Ramadan. Coba ya. Justru Ramadan merubah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi lebih dermawan. Belum Ramadan itu udah dermawan, Bu. Belum Ramadan itu udah sedekah subuh dia. Tapi masuk Ramadan itu semakin. Nah, itu Rasul. Jadi bukan justru belum Ramadan gak hatam kalau kita ya bahasa kita. Belum Ramadan gak hatam, pas Ramadan baru mau hatam. Enggak, Rasulullah tuh udah dermawan. Tapi semakin dermawan di bulan Ramadan. Rasulullah punya kebiasaan apa? Suka bersedekah. Sering bersedekah. Di bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Tapi lihat lanjutannya. Kata Nabi dalam hadis Ibnu Abbas ini, setiap Rasulullah semakin dermawan di bulan Ramadan setiap ketika Jibril menemui beliau. Ya, berarti dampak Al-Qur'an pada Nabi itu jelas. Jadi ada dampaknya yang bisa kita lihat apa? Semakin dermawan ketika di bulan Ramadan saat Jibril datang mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Jadi dampak positif Quran ketika dipelajari itu amal soleh semakin top. Ibu tahu Jibril datang ngapain? Yudari suhul Quran. Tadarus. Mempelajari, mengulang. Makanya ayat tadi apa? Ayat tadi apa? Coba lihat ayat yang tadi. Jangan engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Contoh, ya. Kalau Jibril dan malaikat dengan Rasulullah setiap malam tadarus, berarti ayatnya apa? Jibril membacakan, selesai dia baca, baru Rasulullah boleh menirukan. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. Belum selesai kan? Nggak boleh Nabi. Walaqad. Nggak. Selesaikan dulu Jibril, baru Nabi. Ustaz, kalau kayak gitu ya kapan hatamnya? Ya siapa yang suruh hatam? Ya tapi orang tua dulu. Makanya ibu itu, bapak itu sudah hatam dari dulu setiap Ramadan. Hatam baca. Tapi fahamnya satu juz saja belum. Belum hatam-hatam. Terus gimana dong? Ya nggak usah terus gimana dong. Anggaplah ayat ini baru turun. Anggaplah ayat ini baru turun pagi ini. Ya. Nah, besok Ramadan amalkan. Tapi siapa Jibrilnya Pak Ustadz? Siapa Ustadz kami Pak Ustadz? Ya ibu kok nanya saya? Ya ibu lebih tahu lah. Tadarusnya ini setiap malam. Setiap malam. Ya. Ini pun ditanya lagi. Ya kan dah ada bapak-bapak disebutnya. Ya. Allah ingatkan Rasul
cara Allah mendidik Nabi masih bisa kita baca ayatnya hari ini. Ya. Ayat yang hari ini dulu Nabi diajarkan metodenya, caranya, konsepnya. Hari ini kita bisa baca. Apa kata Allah? La ta'jal bil Qur'ani. Jangan engkau tergesa-gesa membaca Quran. Min qabli an yuqda ilaika wahyuhu. Sebelum selesai Jibril membacakannya kepadamu. Sebelum selesai ayat itu diwahyukan kepadamu. Jadi itu diantara prakteknya tadi. Jibril harus membacakannya duluan. Rasulullah menyimak bacaan itu. Makanya tadi kita bilang. Sekiranya orang-orang itu tadarus. Ibu dan bapak-bapak itu tadarus habis tarawih. Kira-kira. Itu yang hadir tuh ada ustadznya. Ada yang benerin bacaan tajwidnya. Ada yang benerin kharijul hurufnya. Atau yang penting baca. Hmm? Coba jawab. Ya, yang penting sih baca. Ya semuanya mirip-mirip ngajinya. Kalau semuanya mirip-mirip ngajinya, terus nggak ada yang salah dong. Nggak ada. Semuanya benar. Udahlah semuanya benar, tak paham pula. Ya Allah. Terus ayat yang diamalkan mana? Yang penting kan baca Ustaz. Tadi ayatnya. Agar mereka memahami ayat-ayatnya. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Itu surat-surat tadi bagaimana? Ya, ya nggak apa-apa lah Ustaz. Ustaz kok ini banget sih? Nggak seneng banget sih kalau kita tadarus Ramadan. Bukan nggak seneng. Ya kan? Coba tuh. Allah subhanahu wa ta'ala bilang ke Nabi apa tadi? Sampai diselesaikan bacanya oleh Jibril. Ya. Jadi selesai Jibril, baru Nabi baca ulang. Kemudian Nabi membacanya disimak oleh Jibril. Ya Allah. Coba kita hari ini begitu. Kira-kira akankah bertahan sampai 1 pekan? Ibu baca nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ف Bu, coba ada ustazah. Coba ada ustaz. Ibu, itu terlalu panjang. Man azlamu tu izhar, Bu. Jadi jangan panjang di mannya ya. Nah, waman waman Bu, jangan waman azlamu. Nah, waman azlamu mim Bu, munya jangan dipanjangkan lagi. Ya, itulah. Waman ya Allah, Bu. Tadi dah pendek, Ibu panjangkan pula. Jangan panjang. Coba. Besok ustazah ini atau ustadz ini akan dipanggil lagi ya untuk dengerin ibu ngaji atau tidak usah lah. Maaf ustazah hari ini nampaknya tidak perlu ustazah datang lagi ya. Maaf ustazah hari ini kita tadarusnya sama-sama kawan-kawan aja lah. Kenapa? Balik ke madrasah. Ustaz sampai merinding ternyata selama ini banyak yang tidak sesuai aturan Allah. Kan Allah yang dah jamin Rasulullah. Kau lakukan ini, nanti bagian yang paham kan engkau, itu bagian aku. 1 ayat 1 jam Ustaz. Ya itulah. Makanya Rasulullah itu dengan malaikat Jibril bagaimana persiapannya? Rasulullah tahu setiap Ramadan pasti Jibril datang ke bumi. Dia turun ke bumi untuk tadarus Quran bersama Nabi. Udah tahu begitu jadwalnya. Ini kalau kita lah ya, datang Ustaz tua. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, yuk malam ini ngaji Pak ya. Punten Ustaz, maaf Ustaz ya, ngantuk Ustaz, ngantuk. Besok lah Ustaz ya. Ya Allah, besok lagi. Maaf Ustaz, hari ini nampaknya kita tak bisa tadarus. Kenapa? Saya masih bukber sama kawan-kawan di luar Ustaz. La ilaha illallah. Asar Ramadan kenapa yang begitu semua ada aja programnya. Kenapa nggak programnya? Ayo fokus sama Quran. Emang kenapa harus Ramadan? Ramadan itu kata Rasulullah syahrun mubarak. Bulan penuh dengan keberkahan. Banyak bisa kebaikan yang kita kerjakan. Ustaz, tapi kan itu makan bukber baik juga Ustaz. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Kayak mana lagi kan? Ya. Alasannya banyak. Udah 35 kali puasa Ramadan. Oke ya.
Nih, lihat Ibu Supeni. Di MT saya banyak yang belum. Ibu coba baca berita bulan lalu kali. Guru SD pelajaran agama Islam tidak fasih baca Quran. Nah, guru SD tidak fasih baca Quran. Coba, guru SD tidak fasih baca Quran. Tuh, 58,26% guru agama Islam SD belum fasih baca Quran. Itu laporan Kementerian Agama bulan Desember 2025. Coba tuh. Pertanyaannya, kenapa belum fasih tapi bisa hatam? Ya, yang penting kan hatam, Ustaz. Hmm. Kalau guru SD yang ngajarin agama itu tak fasih baca Quran, terus anaknya, muridnya pasti lebih fasih lah, Ustaz. Oh, dia kan tak ikut gurunya, Ustaz. Emang begitu konsepnya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oke ya, Bu, coba. Selama ini saya menggunakan wahyu atau hawa nafsu? Jawab. Apa? Hawa nafsu. Wahyu. Wahyunya suruh apa? Oke. Bu, nggak apa-apa. Lanjut. Ayat yang tadi 114. Jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Sebelum selesai Jibril bacakan, nah, kau diam dulu, dengarkan dulu baik-baik. Ya, oke, siap. Wa qur rabbi zidni ilma. Seharusnya menggunakan wahyu, bukan seharusnya. Bukan seharusnya itu sekarang. Dari dulu kenapa kita melakukan ini itu tuh tak ada referensinya wahyu. Oh, tapi masa Ustadz tuh bohong? Ya, Ustadz siapa yang bohong? Ya, Ustadz siapa yang bohong? Kita punya hudan. Makanya tadi Ramadan itu Allah turunkan Quran. Quran sebagai apa? Petunjuk. Ini petunjuknya. Sebagai apa lagi? Penjelasan. Menerangkan yang kurang jelas. Quran bisa terangkan. Terus selama ini bagaimana? Ibu kenapa selama ini? Coba lanjutkan. Dan katakanlah, berdoalah. Rabbi zidni ilma. Doa. Doa minta apa Ustaz? Minta tambahkan ilmu. Tahun ini harus berbeda dengan tahun kemarin. Saya paham satu juz. Tahun depan saya paham juz berikutnya. Tahun depan saya paham juz berikutnya. Tahun depan, Alhamdulillah Bu, 30 kali Ibu puasa Ramadan, 30 juz Ibu udah paham. Kenapa? Targetnya jelas. Macam sekolah SD tadi itulah. Ustaz kami 12 tahun sekolah Ustaz. Tidak bisa juga kami berhitung Ustaz. Menghitung. Semua pakai kalkulator. Nah, Bu, oke, ilmu dunia. Ini ilmu akhirat. Oke ya. Jangan lupa doa. Doanya minta apa? Minta nambah. Ilmunya tuh bertambah. Coba tanya bapak-bapak. Bapak-bapak selama 40 kali dia puasa Ramadan, yang diingat cuman ayatnya apa? Kutiba alaikumus siyam. Itu udah hafal semua itu. Ya kan? Ada tambahannya kutiba alaikumus siyam, lain ayatnya lain apa lagi? La'allakum apa? Coba buka halaman surat Al-Baqarah itu. Buka halaman surat Al-Baqarah yang tadi kita baca. Buka halaman. Gak usah di admin. Ini halaman yang bawa Quran, buka semuanya. Ya, yang buka Quran aja. Yang gak usah yang di layar. Coba. La'allakum apa itu? Yang di ayat kutiba alaikumusiyam itu. La'allakum apa? Hah? La'allakum? La'allakum tattaqun. Tattaqun. Oke. Semua ya. La'allakum tattaqun. Coba lihat 185. Coba lihat 185-nya. La'allakum apa? La'allakum apa 185-nya? Hah? Tazkirun. Tadi kutun. Apa lagi nih? Ya Allah. 185-nya. La'allakum apa? Tazkurun. Pakai shin. Tashkurun. Coba. La'allakum tashkurun. Oke. Ayat berikutnya. La'allahum apa? Ayat berikutnya. La'allahum apa?
Ta'lamun. Mana ta'lamun? Itu. Ayat berikutnya, la'allahum apa? Yarshudun, yarshudun, yarshudun. Coba selama ini yang diingat apa? Tatakun kan? Ini yang Allah Ta'ala. Allah enggak. Kok ada la'allakum tatakun. Kemudian naik jadi la'allakum apa? Tashkurun. Kemudian berikutnya la'allahum yarshudun. Apa bedanya tuh? Apa bedanya? Iya, agar kamu bertakwa. Tapi habis itu agar kamu pandai berterima kasih. Habis itu agar kamu bisa mengikuti wahyu. Agar mereka itu bisa mengikuti wahyu ini. Oh iya Ustaz, ya. Oh iya, karena tadi setiap Ramadan yang tatakun aja. Yarshudun itu kan mengikuti perintah sesuai SOP. Itu yarshudun. Dibilang langkah kanannya dulu, langkah kanan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Agak cepetin dikit, cepetin dikit. Jadi selama ini bertambah tidak? Padahal doanya siapa yang ngajarkan? Allah langsung. Apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Ya Allah. Kurang jelas. Ayatnya masih kurang jelas. Jangan menyerah. Salah lagi cara menyerahnya. Udahlah Ustaz, udahlah nggak kuat saya kalau begini Ustaz tajwid. Bu, sabarlah. Sambil berdoa. Tapi kalau saya nggak hatam nanti gimana? Ibu itu udah hatam berkali-kali. Asal Ramadan hatam, 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 hatam. Fahamnya kapan? Agar mereka memahami ayat-ayatnya itu kapan? Yuk, Masya Allah merasa fakir ilmu. Terus selama ini kenapa hatam tapi nggak mau paham? Padahal tadi ayatnya apa? Jangan tergesa-gesa. Oke? Lihat Al-Isra sekarang. Yuk. 106. Udah habis waktu kita. Al-Isra ayat 106. Ibu-ibu, tadi judulnya apa? Jangan menyerah yang salah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebani ibu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Mana mungkin kan Rabbana wala tahmil alaina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya, kita udah minta jangan kau berikan amanah beban yang aku tak sanggup memikul. Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti ibu bisa, bapak bisa, semua kawan-kawan bisa. Coba lihat ayat barusan. Ayat ini 106. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Coba Bu, ibu kalau ngajarin anak ibu hafalan Quran cepat-cepat gimana? Akankah dia bisa ngikutin? Kita sebagai anak itu. Terus yang mengajarkan Quran siapa? Rasulullah sebagai guru membacakan Quran seperti apa? Allah yang ajarkan Nabi agar engkau wahai Nabi membacakan Al-Quran ini kepada manusia ala mukthin. Karena itulah Allah bilang Quran ini sengaja kami turunkan berangsur-angsur. Tidak langsung 30 juz. Oke ayatnya 30 juz. Nih Quran 30 juz. Tapi bagaimana cara kita? Ini kurang jelas, masih kurang jelas agar engkau membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Tahun ini 1 juz nggak apa-apa. Tahun depan 1 juz, tahun berikutnya. Terus murojaahnya kapan Ustaz hatamnya? Ya ada 11 bulan kok. Ada Syawal sampai bulan Sya'ban. Jadi kita masih bukan berkutat. Masih ya nggak mau nambah-nambah. Takwa doang. La'allakum tattaqun saja. Bagaimana agar kamu pandai mensyukuri pemberian Tuhan itu? Agar kamu pandai berterima kasih itu gimana? Agar mereka selalu dalam kebenaran mengikuti maunya Tuhan. Itu gimana? Jadi selama ini nampaknya kita ya suka-suka saya aja. Coba baca. Ini baca Quran nih. Itu baca apa namanya? Udahlah sendiri. Tak terdengar pula oleh orang. Dia pun tak dengar. Cuma yang ketahuan pas buka lembarnya aja. Itu pun 3 halaman. 3 lembar bukanya sekali buka. Dia tak sadar. Gimana dong? Ustaz jangan marah-marah. Enggak marah, Bu. Gayanya aja begini. Ayo, selama ini bagaimana saya?
agar engkau, wahai Muhammad, membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Gimana? Allah sudah turunkan Quran, Jibril sudah diutus oleh Allah, Nabi Muhammad diperintah pula. Ya salam. Bu, kurang jelas masih ayatnya? Itulah hikmah mengapa tidak sekaligus 30 juz. Tapi kita tetap setiap Ramadan maunya hatam 30 juz. Selama ini bagaimana dong harusnya? Gak ada masalah, Bu. Anggaplah ayat-ayat ini baru turun. Yuk, ayo kita amalkan. Yuk. Jangan lupa doanya ya. Rabbi zidni ilma. Oke? Barakallahu fikum. Dah jam 7. Oke, Sudah? Apa barakallah. lanjut? Nah. Siap, syukran. Jazakallah khair, Ustaz Israfil. Alhamdulillah. Terima kasih sudah membersamai kami pagi hari ini di titik balik. Insya Allah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Semoga jadi manfaat buat kita semua ya. Dan menguatkan kembali niat-niat kita supaya di bulan Ramadan nanti Allah izinkan kita ketemu. Utamanya kita bisa sampai lagi ke bulan Ramadan dan kita maksimalkan bulan Ramadan jadi bulan Al-Quran ya. Kita semakin mendekat, kita semakin paham, kita semakin punya khazanah apalagi tadabur dan makin memperdalam ayat-ayat dalam Al-Quran insya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga mau izin reminder, mau izin ngajak, insya Allah kami dari Titik Balik punya program di bulan Ramadan, yaitu Ramadan The Journey of Love. Insya Allah basicnya Al-Quran. Kita akan ambil tema-tema, tadabur-tadabur, kajian-kajian yang insya Allah tematik dari Quran, tematik dari Al-Quran. Dan insya Allah ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Jadi untuk yang mau daftar pagi hari ini silakan daftar Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Nanti untuk flyernya, informasi selanjutnya atau konten-konten awareness-nya, juga izin minta tolong Kak Dira untuk bisa dikirimkan di grup ya, Titik Balik seperti biasa supaya Bapak Ibu Ayah Bunda bisa langsung mengakses pendaftarannya ya. Insya Allah kalau kata Bunda Eti Helinali, materi ini bisa membuka cara berpikir umat, insya Allah ya. Semoga 300-an orang pagi hari ini yang berkumpul bisa ikut semuanya di Ramadan The Journey of Love. Dan insya Allah kita jadikan Ramadan semakin baik lagi dan semakin dekat lagi dengan Al-Quran ya. Insya Allah. Izin Ustadz Israfil sebagai closing statement, sebagai penutup, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kembali kepada Bapak Ibu Ayah Bunda semua? Pertanyaan Bu Supeni, Al-Fakir pernah mengikuti kajian dan mendengar khusus untuk bulan Ramadan dianjurkan banyak baca Quran dan menghatamkannya. Dan bulan-bulan lainnya untuk belajar memahaminya. Coba sekarang kita balik. Rasulullah saat berkata, sabda beliau bulan ini penuh berkah, diwajibkan berpuasa di dalamnya. Dibuka semua pintu-pintu surga, ditutup semua pintu-pintu neraka, dibelenggu semua syaitan-syaitan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang tidak dapat, maka dia nggak dapat. Hmm. Rasulullah harus ngomong itu. Ketika Nabi mengatakan apa tadi? Pintu surga semua dibuka. Ingat kata-katanya ya. Futihat abwabul jinan. Semua pintu-pintu surga dibuka. Siapa yang pernah jalan-jalan keliling surga ketika di bulan Ramadan? Bagaimana kita jalan-jalan? Al-Quran punya ceritanya. Makanya saat Nabi di kota Mekah itu ayat-ayat cerita surga, ayat-ayat cerita neraka, itu turun itu semua di Mekah. Kita kalau hari ini ditanya siapa yang tahu ciri-ciri surga yang Allah janjikan? Mungkin kita belum tahu. Padahal di bulan itu semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup. Maka sebagai closing statement, kalau selama ini kita sudah mendengar, dah hatam Quran belum, dah hatam Quran belum. Allah hanya ingatkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Bacalah Quran dengan perlahan-lahan. Surat Al-Muzammil itu kan ayat keempat. Apa itu tartil? Dua minimal syaratnya. Yuk dengan makharijul huruf harus benar, tempat keluarnya harus benar. Bagaimana tempat keluar huruf harus benar sementara kita tak bersuara pas baca Quran? Dan yang kedua, hukum tajwidnya harus benar. Bagaimana hukum tajwidnya harus benar sementara kita baca Qur'annya tanpa ilmu. Semuanya tanpa guru. Akhirnya Ramadan akan tetap begini jika tidak kita lakukan perubahan sesudah mendengarkan ayat-ayat tadi. Menyerah yang salah adalah ketika kita merasa berat semuanya. Ingat, Allah hanya menegaskan Allah tidak pernah memberikan pikulnya.
sudah lihat terjemahannya. Hari ini sudah kita tadaburi beberapa kata-katanya. Dan insya Allah Ramadan 1447 akan berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ibu boleh pilih, bapak-bapak boleh pilih, mau faham Al-Baqarah atau mau faham juz 30. Insya Allah sesudah Ramadan selesai, ibu-ibu ada yang profesor di bidang suratul Baqarah, ngalahin Kang Nuga, atau juga ibu menjadi profesor di bidang juz 30. Wallahu a'lam bishawab. Kita semuanya fastabiqul khairat tentunya. Jangan salah, jangan hanya mengikuti hawa nafsu. Bahkan tidak boleh kita ikuti hawa nafsu. Kita sudah baca wahyunya. Ya, makanya pilihannya jika tidak menggunakan wahyu, pasti kita menggunakan hawa nafsu. Selamat jalan profesor-profesor. Selamat bertemu dengan bulan Ramadan. Nanti habis Ramadan akan ada setoran PR-PR selama 30 hari itu. Alhamdulillah alamin. Syukran. Maafkan Israfil, bukan marah-marah, tapi begini gayanya. Kita kembalikan ke Kang Nuga. Syukran jazakallah khair Ustaz Israfil, dan terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda para profesor ya, insya Allah kita akan menempuh penempaan terbaik di bulan Ramadan, dan akan ada PR ya insya Allah yang akan harus disetorkan di bulan bulan Syawal dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, terima kasih banyak atas kesempatannya pagi hari ini. Nuga mau izin menutup dengan ajakan sedekah. Mungkin tadi subuh ada yang udah niat belum sempat sedekah, ada yang sudah niat dari malam, mungkin sudah ada keinginannya tapi belum sempat dilakukan. Insya Allah kami dari Titik Balik selalu punya tempat Bapak Ibu untuk ayah bunda semua bisa bersedekah pagi ya, rutin jadi kebiasaan, jadi habit. Insya Allah bisa di scan barcode-nya seperti biasa ada di sini, atau di salin nomor rekeningnya ya di Bank BSI 71788677037 atas nama Titik Balik. Insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga mau izin kasih informasi terakhir sebagai penutup. Insya Allah di akhir pekan ini, hari Sabtu dan Ahad, kita akan sama-sama belajar lagi bersama dengan Ustadz Indra ya. Kita ada kelas eksklusif filosofi sholat part keempat. Kita akan belajar dan membahas terkait dengan sholat rawatib. Spesifik sholat rawatib, seperti apa keutamaannya, bagaimana cara kita menjalaninya, apa saja yang bisa kita raih dari mengikhtiarkan dan melaksanakannya setiap hari. Dan semoga akan bisa menjawab semua pertanyaan kita insya Allah ya. Jadi mangga yang mau daftar di akhir pekan ini Sabtu Ahad mengisi akhir pekannya di pagi hari dengan kajian, kami ada tempatnya. Silahkan ya bisa daftar Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Terima kasih sekali lagi. Nuga izin tutup. Mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat-sehat Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Semoga kegiatan hari ini Allah lancarkan dan Allah berkahi. Semoga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Khair Ustaz. Sehat-sehat semuanya. Semoga, Masya Allah, barakallahu Allah lahir batin semuanya. Udah,